Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis tisu, kapas, kertas wajah dan juga cotton bud. Nah, sahabat, di video kita kali ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai, Min, bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis tisu, kapas, kertas wajah dan cotton bud. Nah, oleh karena itu akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang punya bisnis yang tadi disebutkan, ada tisu, kapas, kertas wajah dan cotton bud, atau kalian ingin memulai bisnis tersebut, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamil Aceh, apa sih itu bisnis kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud? Jadi sahabat, bisnis kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini adalah usaha yang bergerak di bidang produksi, pengemasan ataupun distribusi produk-produk kebersihan dan perawatan diri harian. Nah sahabat, produk-produk ini berfungsi membantu menjaga kebersihan tubuh, merawat kulit dan menunjang penampilan secara praktis. Nah, bisnis ini memiliki target pasar yang luas nih ya, mulai dari konsumen rumah tangga, klinik kecantikan, salon, apotek hingga toko retail modern. Nah, dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan rutin nih ya, serta kebutuhan akan produk higienis yang terus meningkat nih, bisnis ini menjadi peluang usaha yang menjanjikan baik untuk pemula maupun pelaku usaha yang ingin memperluas nih produknya di sektor kebersihan dan juga kesehatan pribadi. Jadi sangat luas target marketnya. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih produk seperti kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan di era modern saat ini? Jadi sahabat, karena nih di era modern saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan pribadi dan perawatan diri ini semakin tinggi ya. Produk seperti kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Banyak orang-orang itu membersihkan wajah, merawat kulit hingga menunjang penampilan. Tidak hanya dibutuhkan oleh individu nih, produk-produk ini juga digunakan secara luas ya di sektor lain seperti klinik kecantikan, rumah sakit, salon hingga hotel. Nah, selain membantu menjaga kebersihan, produk-produk ini menawarkan kenyamanan, kepraktisan dan efisiensi dalam perawatan dirinya. Nah, permintaan yang stabil dan terus meningkat membuat bisnis menjadi pasar yang luas, memiliki pasar targetnya yang sangat luas, potensi pengembangan merek serta peluang besar untuk masuk ke retail modern bahkan ekspor ya sahabat. Nah, dengan kemasan yang menarik dan kualitas yang higienis, produk-produk ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan nih bagi para pelaku UMKM ataupun produsen yang berskala besar. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa saja target pasarnya? Oke sahabat, jawabannya adalah ya bisa. Bisnis kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini bisa dimulai dari rumah ya, terutama jika fokus awal ini pada repacking, distribusi dan produksi skala kecil ya. Nah, dengan peralatan sederhana dan ruang produksi yang bersih, pelaku usaha ini bisa mulai membuat produk higienis untuk kebutuhan harian masyarakat. Target pasarnya ini sangat luas, mulai dari konsumen rumah tangga, ibu dan anak, remaja hingga klinik kecantikan, salon, apotek, toko kosmetik, bahkan hotel ataupun rumah sakit ya sahabat. Jadi sangat luas. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa saja sih bahan utama dalam produk kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini dan bagaimana fungsinya? Oke sahabat, produk-produk seperti kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini dibuat dari bahan yang aman dan dirancang untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan saat digunakan ya. Contohnya nih kapas atau cotton ini terbuat dari serat alami kapas murni yang berfungsi untuk membersihkan wajah, luka ringan ataupun mengaplikasikan produk skincare lembut dan aman untuk kulit yang sensitif. Nah, kedua adalah tisu wajah. Ini umumnya terbuat dari pulp
pulp kayu atau wall pulp, atau campuran pulp dan serat sintetis yang digunakan untuk mengusap wajah, menyerap minyak, ataupun mengeringkan tangan secara praktis. Ketiga, ada kertas wajah atau oil control paper. Ini terbuat dari kertas khusus yang mengandung serat penyerap minyak seperti rice paper ataupun linen fiber, digunakan untuk mengangkat minyak berlebih di wajah tanpa merusak riasan. Lalu ada cotton bud. Ini terbuat dari batang plastik atau kertas biodegradable dengan ujung kapas di kedua sisinya, digunakan untuk membersihkan area telinga luar, merapikan riasan, atau aplikasi obat. Nah, setiap produk ini dirancang dengan fungsinya masing-masing ya, untuk mendukung rutinitas perawatan diri yang bersih, aman, dan juga praktis. Next pertanyaan, kamera C. Lalu bagaimana sih cara membuat kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, proses pembuatan ya. Pertama, kapas kecantikan ini bisa dibuat dengan memotong kapas murni sesuai ukuran, dicuci jika perlu, lalu dikemas dan disegel secara higienis. Untuk tisu wajah rumahan dapat dibuat nih dengan memotong tisu lembaran besar, menyemprotkan cairan penyegar untuk tisu basah, lalu dikemas dalam pot sederhana. Untuk kertas wajah minyak dibuat nih dengan memotong kertas nasi atau linen, diberi aroma alami jika diinginkan, lalu dikemas dalam bungkus praktis. Kemudian ada cotton bud. Ini dibuat dengan menempelkan gulungan kapas ke stik bersih menggunakan lem non toksik, dikeringkan lalu dikemas secara higienis. Next pertanyaan, kamera C. Lalu apa saja sih jenis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud yang ada? Oke sahabat, ada berbagai jenis produk yang digunakan ya untuk kebersihan dan perawatan diri nih. Nah, masing-masing ini dengan fungsi khususnya. Kapas ini terdiri dari kapas gulung, ini untuk penggunaan umum dan medis, kapas lembaran untuk wajah dan kosmetik, serta kapas bulat atau persegi yang sering digunakan dalam rutinitas skincare. Lalu untuk tisu, ini umumnya dibagi menjadi tisu kering seperti tisu wajah, tisu toilet, dan tisu makan, serta tisu basah yang mengandung cairan antiseptik dan juga pelembab, digunakan untuk bayi, wajah, ataupun tangan. Lalu untuk produk kertas wajah atau oil control paper ini ada yang berbahan dasar kertas nasi, linen fiber, atau pulp halus yang digunakan khusus untuk menyerap minyak di wajah tanpa merusak riasan. Lalu cotton bud ini tersedia dalam bentuk standar ya untuk membersihkan area telinga luar. Lalu ada cotton bud untuk kosmetik, ini dengan ujungnya runcing atau pipih untuk merapikan make up, serta cotton bud bayi ini dengan ujung lebih besar dan lembut untuk keamanan tambahan. Nah, setiap produk ini dirancang sesuai dengan fungsinya. Next pertanyaan, kamera C. Apa sih langkah awal dalam memulai bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkan ya? Dan peralatan apa saja kira-kira yang diperlukan? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis produk perawatan ini seperti kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini dimulai dari menentukan produk mana yang ingin difokuskan ya. Lalu mencari supplier bahan baku terpercaya, serta mempelajari proses produksinya. Setelah itu, buat branding sederhana mulai dari nama merek dan kemasan, lalu lakukan uji coba produksi dalam skala kecil dulu. Nah, untuk peralatan dasar nih, Anda cukup menyiapkan gunting atau pisau steril, penggaris atau cetakan potong, timbangan digital, wadah kemasannya seperti plastik, pouch ataupun box, dan sealer plastik. Nah, modal awal ini cukup terjangkau ya, berkisar antara 500.000 hingga 2 juta tergantung pada skala produksi dan jenis produknya. Nah, bisnis ini bisa dimulai dari rumah dengan menjual ke tetangga, toko kosmetik lokal, hingga secara online melalui media sosial dan marketplace. Jangan lupa ya, lengkapi dengan izin edar seperti NIB dan PKRT untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kalian, serta membuka peluang distribusi yang lebih luas lagi, misalnya masuk ke retail modern. Next pertanyaan, kamera C. Lalu bagaimana sih cara menentukan formula kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud yang tepat, dan apa yang perlu diperhatikan dalam proses produksinya? Oke sahabat, untuk menentukan formula kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud yang tepat, pahami dulu fungsinya dan kebutuhan pasar setiap produknya. Gunakan bahan berkualitas dan alat steril ya, serta jaga kebersihan proses produksi, dan buat ukuran yang konsisten. Uji coba juga dalam skala kecil, dan pastikan nih produknya memiliki label serta legalitas yang sesuai agar aman, sah, legal, profesional, sehingga dipercaya oleh konsumen. Next pertanyaan, kamera C. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses produksi, pengujian, dan pengemasan kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Jadi sahabat, di dalam proses produksi penting nih untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dan alatnya ya, menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas, serta memastikan bahwa setiap produk itu diproses secara higienis ya. Nah, pada tahap pengujian, cek juga teksturnya, daya serapnya, kekuatan bahan, dan reaksi kulit jika diperlukan untuk memastikan bahwa produk itu aman, nyaman, dan fungsional. Nah, sementara nih dalam pengemasan, pastikan ya kemasan itu bersih, tertutup rapat, praktis digunakan, dan diberi label yang lengkap, mulai dari nama produknya, komposisinya, cara pakainya, hingga izin edarnya. Nah, semua langkah ini bertujuan agar produknya itu tampil profesional, aman digunakan, dan siap bersaing di pasar. Next pertanyaan, kamera
Kami Race, apa sih strategi pemasaran efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai ya dari mengenal target pasarnya. Apakah produk Anda itu ditujukan untuk ibu rumah tangga, remaja, salon kecantikan, atau toko retail. Lalu gunakan juga media sosial, marketplace, dan promosi langsung ke toko-toko lokal untuk menjangkau konsumennya. Berikan promo seperti diskon paket, bonus produk, ataupun sistem reseller untuk menarik perhatian. Nah, di dalam membangun brand, tentukan nama yang mudah diingat, logo yang mencerminkan produk, serta kemasan yang menarik yang menciptakan kesan profesional. Lalu, konsistensi nih dalam warna, pesan, dan pelayanan akan membangun kepercayaan konsumen dan membuatnya produknya lebih mudah dikenali. Nah, saat menentukan harga jual, pertimbangkan juga biaya produksi, kemasan, ongkos distribusi, serta margin keuntungan yang wajar. Bandingkan juga nih harga pasar agar produk kalian tetap kompetitif, dan siapkan dua versi ya, versi eceran dan juga harga grosir atau reseller. Next pertanyaan, Kami Race, lalu bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan dalam bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap nih, pastikan produknya itu selalu berkualitas ya, harga yang bersaing, dan pelayanan ramah, serta lakukan promosi berkala seperti bonus ataupun diskon. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, siapkan juga sistem harga khusus ya, dukungan materi promosi, dan komunikasi yang jelas mengenai stoknya, pengirimannya, serta ketentuan retur. Nah, sementara itu nih, di dalam menangani keluhan pelanggan, tanggapi secara cepat, sopan, dan solutif, dengarkan masalah mereka dengan terbuka, dan juga gunakan sebagai masukan nih untuk meningkatkan kualitas produk ataupun pelayanannya agar kepercayaan konsumen kita tetap terjaga. Next pertanyaan, Kami Race, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi apa yang harus ada pada label produk kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya, karena melindungi produk dari kotoran dan juga kerusakan, menjaga kebersihan, serta menjadi daya tarik utama saat produk itu pertama kali dilihat oleh konsumen. Nah, bahan kemasan yang disarankan ini adalah plastik bening OPP, pouch ziplock, mika, ataupun kotak kertas ramah lingkungan yang kuat, bersih, dan mudah digunakan kembali. Nah, selain itu nih, label yang informatif berisi nama produk, komposisi, fungsi, isi, tanggal kadaluarsa, produsen, izin edar, dan logo halal membuat produk ini terlihat lebih profesional, dipercaya, dan siap bersaing di pasar. Next pertanyaan, Kami Race, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan juga cotton bud ini? Jadi sahabat, untuk menentukan ukuran kemasan ya, sesuaikan dulu dengan jumlah isi produknya dan target pasar kalian. Misalnya nih, kapas 50 gram ini untuk keperluan rumahan, atau cotton bud 100 batang untuk dijual di minimarket. Gunakan kemasan kecil menengah untuk uji pasar, dan ukuran besar atau refill untuk ekonomis untuk kebutuhan salon, klinik, ataupun reseller. Nah, tips hemat dan aman dalam pengemasan antara lain ini menggunakan kemasan yang transparan polos dengan label stiker sendiri, membeli secara grosir, dan memilih kemasan serbaguna seperti ziplock, atau memastikan bahan kemasannya kuat seperti OPP ataupun pouch aluminium foil. Gunakan juga sealer panas atau tutup rapat, dan lakukan juga uji coba tekanan agar produknya tetap aman, tampil profesional, dan juga siap bersaing di pasar. Next pertanyaan, Kami Race, lalu bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Lalu apa saja tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai nih dari mengenal target pasar kalian, misalnya ibu rumah tangga kah, remaja, salon, apotek, ataupun toko kosmetik. Lalu mulailah dengan promosi di media sosial ya, bergabung di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, dan tawarkan juga produknya ke toko-toko lokal ataupun komunitas. Gunakan kemasan menarik dan nama brand yang mudah diingat untuk membangun identitas produk. Berikan promo seperti diskon awal, bonus pembelian, ataupun program reseller. Nah, tips penting lainnya adalah membuat testimoni ini dari pengguna pertama, memotret produk di tempat terang, rutin memposting konten edukatif dan promo di media sosial, serta menyiapkan katalog digital agar bisnisnya itu lebih mudah dikenal dan juga mudah berkembang. Next pertanyaan, Kami Race, lalu apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Oke sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan sah dan dipercaya oleh konsumen. Yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, perlu sahabat ketahui ya, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, proses
PKRT sendiri ini biasa memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, untuk biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2 sampai 10 juta tergantung pada skala usaha dan juga pendampingannya. Nah, sahabat, tanpa legalitas produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini? Jadi sahabat, karena branding ini adalah identitas bisnis dengan nama yang mudah diingat, logo yang menarik, serta slogan yang menggambarkan keunggulan, produkmu itu akan lebih mudah dikenali, dipercaya, dan diingat oleh konsumen. Nah, selain itu sahabat, ini merupakan syarat untuk memperoleh izin edar PKRT ya. Maka kalian itu perlu memiliki sertifikat paten merek haki ataupun bukti pendaftarannya, karena memang sertifikat haki itu lama terbitnya sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih desain kemasan ini penting dalam bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Lalu apa saja jenisnya? Oke sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena menjadi kesan pertama yang dilihat oleh konsumen. Kemasan yang menarik, bersih, dan profesional ini dapat meningkatkan kepercayaan, membedakan produk Anda dari pesaing, serta membantu penjualan, terutama nih saat dipajang di toko ataupun marketplace. Nah, kemasan juga berfungsi melindungi produk, menjaga higienitas, dan memudahkan penggunaan. Jenis kemasan yang umum digunakan ini meliputi plastik OPP transparan untuk kapas, cotton bud, atau tisu repack. Lalu pouch ziplock ini yang praktis digunakan untuk produk isi ulang, kemasan karton atau box kertas yang memberi kesan premium, blister pack untuk ukuran travel, dan standing pouch foil yang eksklusif serta tahan lembab. Semuanya bisa kalian pilih sesuai dengan segmen pasarnya dan citra merek yang ingin kalian bangun. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini? Lalu apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini penting ya, karena merupakan bagian dari rutinitas perawatan diri dan kebersihan pribadi. Ini digunakan tadi untuk membersihkan wajah, merawat luka, menghapus make up, menyerap keringat, hingga membersihkan telinga ataupun lipatan tubuh. Nah, produk-produk ini membantu menjaga kesehatan kulit, meningkatkan kenyamanan, dan membuat aktivitas perawatan lebih praktis serta higienis. Nah, beberapa merek populer di pasaran ini untuk produk perawatan diri seperti kapas itu ada contohnya Selection, Onemit, My Baby, dan Pigeon. Kemudian tisu wajah ini ada Paseo, Tesa, Nets Multi, dan lainnya. Untuk tisu basah ada Slick, Mitu, Kasen, dan lainnya. Lalu kertas wajah minyak ada Clean and Clear, Agnes, Emina, dan cotton bud ini Johnson, My Baby, Pure Baby Selection. Nah, ini menunjukkan tingginya permintaan rutin sehingga produk-produk ini memiliki peluang besar untuk dijadikan bisnis rumahan maupun industri. Nah, sahabat, berikut beberapa produk kapas nih yang sudah terdaftar di Haki dan juga sudah ada izin edar PKRT di pasaran ya. Ini ada Selection, Pigeon, Onemate. Nah, ini untuk produk yaitu kapas. Nah, kalian nanti yang punya usaha kapas, kalian bisa mempelajari dari produk-produk yang ada di layar ya. Silakan kalian pelajari bagaimana desainnya, bagaimana prosesnya, bagaimana brandingnya. Silakan kalian manfaatkan. Kemudian berikutnya ada produk kertas wajah yang sudah terdaftar di Haki dan izin edar PKRT di pasaran ya. Kalian bisa lihat nih di sini ada Clean and Clear, Agnes, dan juga Breakstep atau Emina. Nah, di sini adalah produk kertas wajah nih, ada fungsinya nih, serap minyak berlebih, tidak rusak make up, dan lainnya. Nah, ini sebagai contoh buat kalian yang ingin usaha kertas wajah, kalian bisa mempelajari brand-brand ini untuk kalian tiru seperti apa brandingnya, kemasannya, dan jenisnya sahabat. Lalu berikut ini adalah produk cup tisu yang sudah terdaftar di Haki juga izin edar PKRT-nya di pasaran. Nah, ini ada Paseo, Nice, Tesa, dan juga Jolly. Nah, juga kalian silakan pelajari warnanya mau kalian seperti apa. Ini adalah contoh-contoh yang sudah beredar di pasaran dan kalian pasti tahu. Kalau kalian ingin bisnis tisu, pelajari sistem mereka, pelajari desain mereka, kemasan mereka, dan juga produk mereka supaya membantu nambah wawasan untuk bisnis kalian. Lalu kemudian ini ada produk cotton bud yang sudah terdaftar di Haki dan juga izin edar PKRT-nya. Nah, ini cotton budnya kalian bisa lihat nih, kalian sesuaikan dengan target pasar kalian ya. Apakah mau baby, mau di salon, ataupun buat remaja. Kalian pelajarin aja masing-masing sistemnya seperti apa, kemasannya, desain labelnya, dan contohnya bisa kalian tiru lalu kalian kembangkan di dalam bisnis kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, produk PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki legalitas ya, agar aman, sah, dan legal dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, berikut ya beberapa kategori produk yang wajib dengan izin edar PKRT. Nah, pertama itu ada kategori tisu dan kapas, lalu sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik, dan juga pewangi. Nah, masing-masing
masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk ya sahabat. Untuk tisu dan kapas nih ada produknya tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, ada kertas wajah. Untuk produk sabun cuci ini ada produknya deterjen bubuk, cair, enjem mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain dan lainnya. Untuk kategori pembersih, produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, mobil, pembersih kayu, pembersih logam, pembersih air, pembersih lantai, kloset, porselen, penghilang noda, multiguna, sabun cuci tangan. Untuk kategori perawatan bayi dan ibu nih, contohnya produknya ada produk popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai dan produk perawatan lainnya. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan, produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, antiseptik lainnya. Untuk kategori pewangi, produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon dan pewangi lainnya. Nah, kategori produk-produk yang tadi disebutkan dan ada di layar ini adalah produk yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum kalian pasarkan ya. Karena apa? Ketika kalian sudah pasarkan kemudian tidak ada izin edarnya, hati-hati nanti bisa produknya ditarik ataupun kena sanksi. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini ya, UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha ya. Boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Karena nanti pendaftaran akun regal kes Kemenkesnya ini melalui PB-UMKU di sistem OSS. Jadi siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat mata merek kaki atau bukti pendaftarannya jika belum terbit, lalu stempel nama perusahaan atau PT CV-nya, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian juga bisa kalian lakukan di laboratorium kesehatan di daerah kalian. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa punya PKRT? Jadi jawabannya bisa sahabat. Karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk masih kecil ya. Yang terpenting syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada persyaratan administratif dan juga teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut nih. Yang pertama, nomor 1 adalah data administrasi. Nomor 2, formulir AA, ini berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC, ini spesifikasi dan stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD, ini kegunaan dan juga contoh. Yang keenam, persyaratan khusus jika ada. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada contoh sertifikat PKRT? Ada sahabat nih, berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT ya. Kalian bisa lihat di layar ya, ini PB-UMKU nomornya ada, lalu ada Kemenkes RI PKD. Nah, ini adalah nomor izin PKRT dalam negeri atau kita singkat dengan PKD. Lalu ada nama dagang mereknya, kategori produk, subkategori, jenis produknya, bentuk sediaannya seperti apa, kemasannya gimana, nama produsennya, dan masa berlakunya, semuanya nanti ada di sertifikat PKRT-nya serta ada lampirannya juga. Next pertanyaan, Kamera C, lalu bagaimana sih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, jadi daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan itu 3 neto ya. Karena nantinya ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT-nya ya. Contohnya ya, untuk nomornya itu ada 1, 2, 3, 4, di mana ini kemasan ada pouch, botol, jerigen dan drum. Nah, ukuran masing-masing nih, untuk pouchnya mili, botolnya mili misalkan, jerigennya liter, drumnya liter. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan di lampiran sertifikat PKRT kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei atau kunjungan dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana sih jika sertifikat plat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan itu PB-UMKU dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat haki kalian belum terbit, nggak masalah ya, yang penting ada bukti daftar mereknya, lalu melampirkan surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online PKRT ini? Oke sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi nanti jika sudah terbit sertifikat PKRT itu, maka nomor izin edar PKRT ini dapat dicek secara online. Jadi resmi dan sah di linknya https://infoalkes.kemkes.co.id. Nah, nanti kalian silahkan pilih aja nih ceknya, bawa by nama produknya atau nama produsennya atau PT-nya, disesuaikan aja. Silakan kalian klik kemudian cari. Nanti di
di situ akan muncul. Berarti kalau sudah muncul itu artinya sudah terdaftar secara resmi, sah dan legal. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak berikan contoh untuk penjelasan dari kemasan PKRT? Oke, akan kami jelaskan ya sahabat. Jadi di sini contoh penerapan nomor izin edar PKID-nya. Kalian wajib punya nama mereknya, keterangan umum cara pemakaian, peringatan, misalnya ada kandungan bahan aktif, barcode produknya, lokasi pelabelan izin edar PKRD, kemudian penjelasan lokasi produksi dan berat neto produk. Nah, itu untuk produk PKRT. Nanti kalian produk yang tisu, kapas dan lainnya, silakan tadi kalian ambil contohnya, kemudian kalian pelajari masing-masing untuk produk yang akan kalian jual atau kalian produksi. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha ini melalui sistem resmi seperti OSS, AHU ataupun Kemenkes? Oke sahabat, mengurus legalitas ini adalah bukan sekedar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, dilindungi negara, diakui oleh pasar dan terlindungi oleh negara. Karena nanti dengan membayar PNBP itu usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya konsumen maupun mitra bisnis. Nah, perlu diingat juga sahabat ya, legalitas seperti HAKI ini berlaku 10 tahun, lalu izin edar PKRT itu 5 tahun. Jadi pastikan selalu diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional dan bisa tumbuh secara berkelanjutan, dilindungi oleh negara. Sahabat, mulailah dari skala kecil tapi penuh kesungguhan. Produksi kapas, tisu, kertas wajah ataupun cotton bud dalam jumlah terbatas dulu. Misalnya 10-20 kemasan, lalu bungkus dengan rapi seolah itu produk premium di rak minimarket. Beri nama merek yang unik dan mudah diingat seperti Cleansha atau Purwipe, dan uji coba ke orang-orang terdekat kalian seperti tetangga, teman atau keluarga, karena dari mereka itu biasanya datang dukungan awal dan masukan yang sangat berharga. Gunakan juga kemasan ekonomi seperti plastik, OPP, ziplock ataupun box bekas yang masih layak. Lalu ambil foto produk di tempat yang terang dan latar bersih agar tampil profesional. Sebab meski bisnis rumahan, tampilan produk yang rapi bisa membangun kepercayaan dan membuka jalan ke pasar yang lebih luas lagi. Usaha kapas, tisu, kertas wajah dan cotton bud ini bisa dimulai dari rumah, dari kemasan yang kecil, alat sederhana. Tapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil. Yang dinilai bukan cuma kelembutan kapas atau kemasan cantik, tapi seberapa sungguh-sungguh kamu membangunnya. Legalitas memang kadang terasa merepotkan di awal, seperti pakai sarung tangan saat cuaca panas. Tapi justru itulah yang menjagamu tetap aman dalam jangka panjang. Kalau ingin produkmu masuk ke toko bayi, minimarket, klinik kecantikan, atau dipercaya reseller dari luar kota, maka izin usaha seperti NIB, HAKI, PKRT, atau sertifikat lainnya itu bukan sekedar formalitas, tapi itu adalah pondasi agar bisnismu tumbuh kokoh. Produk tanpa legalitas ibarat jualan di lorong gelap, ada tapi sulit dilihat dan mudah disingkirkan. Maka berani legal adalah tanda bahwa kamu siap melangkah lebih jauh dan lebih kuat lagi. Kamu bukan sekedar pengemas kapas atau penjual cotton bud. Kamu sedang membangun merek yang bisa jadi bagian dari rutinitas jutaan orang. Setiap kapas yang kamu potong, setiap tisu yang kamu lipat, dan setiap cotton bud yang kamu kemas adalah produk yang menyentuh wajah, kulit, bahkan bayi orang lain. Itu tanggung jawab yang besar. Dan itulah kenapa legalitas penting. Izin seperti NIB, HAKI, PKRT, atau bahkan sertifikat lainnya itu bukan sekedar formalitas. Ibarat tameng di medan bisnis, legalitas menjamin produkmu dipercaya, aman digunakan, dan siap masuk ke pasar modern, dari toko kosmetik, baby shop, klinik kecantikan, hingga ekspor. Tanpa legalitas, produkmu bisa dianggap ilegal, bahkan kualitasnya bagus. Bayangkan, merek kamu berdiri di rak minimarket bersanding dengan Pigeon, Selection, atau Paseo. Kenapa tidak? Tapi semua itu dimulai dari niat untuk melegalkan usaha sekecil apapun skalanya. Karena yang bertahan dan berkembang itu bukan yang sekedar cepat laku, tapi yang siap tumbuh dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud ini. Setiap lembar yang kamu potong, setiap gulungan yang kamu kemas, setiap feedback dari pelanggan, semuanya adalah bagian dari perjuangan yang diam-diam membentuk masa depan usahamu. Mungkin tampak sederhana, tapi produk-produk inilah yang menyentuh keseharian orang banyak, dari bayi baru lahir hingga mereka yang menjaga penampilan di depan cermin. Ketulusanmu dalam menjaga kualitas dan kejujuran dalam berusaha akan berbuah jadi kepercayaan, loyalitas, dan merek yang dikenang. Ini bukan sekedar usaha repacking atau produk rumahan. Ini adalah langkah awal membangun bisnis yang bisa tumbuh, dikenal, dan diwariskan. Teruslah melangkah, karena setiap kemasan yang kamu hasilkan hari ini adalah benih harapan yang bisa jadi besar esok hari.
Sahabat masih bingung nih soal urus legalitas kapas, tisu, kertas wajah atau cotton bud serta izin edar PKRT-nya, atau ragu bagaimana cara urusnya agar usahanya aman, tenang, sah, legal serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusan PKRT-mu tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RAC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT 2025 di mana all in terima beres tanpa ribet, pasti terbit dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta sahabat. Di mana standar yang kami adalah full online seluruh Indonesia 24 jam, aman dan resmi, bisa dicek secara online sahabat. Di mana paket ini akan mendapatkan free uji lab, free desain kemasan, alur akun pendaftaran, pendampingan, konsultasi, pengurusan PKRT, pembayaran PNBP-nya, pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT yang terbit sahabat. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian konsultasinya gratis, hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya sahabat. Legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian sahabat. Selain PKRT, kami juga menyediakan layanan untuk legalitas lainnya mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten mater haki, kemudian hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, sertifikat PKRT dan lainnya. Juga bisa kalian cek aja di link deskripsi video ya sahabat. Kami akan membantu kalian step by stepnya sahabat. Oke sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah ilmu kalian, menambah wawasan, serta menambah semangat kalian dalam menjalankan bisnisnya untuk lebih maju dan lebih sukses lagi. Jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu, silakan hubungi kami, akan kami bantu step by stepnya sahabat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Terima kasih.